warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heroni dengan NIM 251051310017. Di sini saya akan membahas tentang teori asam basa Arrhenius. Konsep dasarnya, teori yang itu menjelaskan sifat asam dan basa berdasarkan ion yang dihasilkan ketika dilarutkan dalam air. Definisinya, asam Arrhenius adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Ciri khasnya adalah 1. Harus menggunakan pelarut air. 2. Terjadi proses ionisasi. 3. Menghasilkan ion spesifik H+ atau OH-. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah asam air jeruk, cuka vitamin C, basahnya sabun, soda kue, dan obat mah. Kelebihan teorinya mudah dipahami dan menjelaskan reaksi netralisasi. Terbatasannya adalah hanya berlaku untuk pelarut air, tidak bisa menjalankan sifat basa anonim NH2, dan tidak mencakup reaksi tanpa air. Teori ini menjadi fondasi penting untuk memahami konsep asam basa dasar sebelum mempelajari teori yang lebih kompleks. Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdat Royan. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor induk mahasiswa 25105133100008. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Arrhenius yang membedakan asam menjadi dua jenis, yaitu asam kuat dan juga asam lemah. Jadi teman-teman, di dalam teori Arrhenius, asam itu kan terbagi menjadi dua, ada asam kuat dan juga asam yang lemah. Asam kuat itu ciri-cirinya dia terionisasi sempurna di dalam air. Terus ciri-ciri selanjutnya, seluruh molekulnya itu terurai menjadi ion-ion, menghasilkan banyak ion H+. Juga asam kuat ini termasuk dalam elektron kuat, contohnya seperti HCl, H2SO4, dan HNO3. Persamaan reaksinya itu menggunakan panas satu arah, sedangkan untuk asam lemah itu kebalikan dari asam kuat. Asam lemah itu hanya terionisasi sebagian di dalam air, tidak sempurna seperti asam kuat. Lalu sebagian besar molekul tetap berada dalam bentuk utuh, menghasilkan sedikit ion H+, merupakan elektrolit lemah. Contohnya seperti apa? Ada CH3COOH, ada H2CO3, dan HCN. Persamaan reaksinya menggunakan panah dua arah. Perbedaan karakteristiknya itu seperti ibaratkan untuk asam kuat itu asam yang berada di dalam lambung, sedangkan untuk asam lemah itu adalah asam yang berada di dalam aki mobil, teman-teman. Jadi pemahaman tentang klasifikasi asam ini penting untuk memprediksi sifat dan reaktivitasnya dalam berbagai aplikasi kimia. Pada teori Arrhenius terdapat basa kuat dan basa lemah. Pengelompokan ini dikategorikan berdasarkan kemampuannya teresonasi di dalam air. Basa Arrhenius sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu basa kuat dan basa lemah. Pada basa kuat, kemampuannya teresonasi sempurna di dalam air, menghasilkan ion OH- secara lengkap. Semua molekulnya terurai menjadi ion, contohnya yaitu NaOH, KOH, BaOH2, kemudian termasuk juga hidroksida logam golongan 1A dan 2A. Persamaan reaksinya yaitu NaOH, Na+, dan OH-. Pada basa lemah, hanya teresonasi sebagian di dalam air, sebagian molekul tetap tidak teresonasi. Contoh utamanya yaitu amonia, NH3. Reaksi kesetimbangannya yaitu NH3 plus H2O, NH4 dan OH-. Termasuk senyawa, amina, dan hidroksida logam tertentu. Ciri pembeda dari basa kuat dan asam kuat ini adalah pada basa kuat menunjukkan daya hantar listrik yang baik dan sifat koastik yang kuat. Pada basa lemah memiliki daya hantar listrik yang lebih lemah dan sifat yang kurang koastik. Contoh penerapan basa kuat dan basa lemah ini yaitu pada basa kuat pembersih saluran NaOH, kapur tohor, CaO. Pada basa lemah pembersih kaca NH3, baking soda. Pada baking soda, NaHCO3.
Pemahaman tentang basa kuat dan basa lemah membantu dalam memprediksi reaksi kimia dan memiliki bahan yang tepat untuk berbagai keperluan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian dengan NIM 251053122014. Jadi, aku kali ini akan menjelaskan apa sih itu reaksi netralisi dan peran air. Jadi, aku akan jelaskan ya. Konsep netralisi itu adalah reaksi netralisi dalam teori Arrhenius antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Reaksi ini merupakan konsep fundamental dan kimia asam basa. Jadi ada beberapa mekanisme reaksi, yaitu ada 3. Yang aku akan sebutkan satu-satu ya teman-teman. Ion H+ dari asam bereaksi dengan ion OH- dari basa. Yang kedua adalah membentuk molekul air H2O. Dan yang ketiga adalah ion sisa dari asam dan basa membentuk senyawa garam. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang kedua adalah persamaan ionik. Reaksi netralisi dapat ditulis dalam bentuk ionik. Persamaan ionik bersih adalah, jadi akan kujelaskan lagi ya peran penting air. Peran penting air yaitu ada 4. Yang pertama adalah air berfungsi sebagai medium untuk ionisasi. Yang kedua, memungkinkan pergerakan ion-ion. Yang ketiga, sebagai pelarutan universal untuk reaksi. Yang keempat adalah tanpa air, ion H+ dan OH- tidak dapat terbentuk. Contoh aplikasinya adalah, yaitu ada 4. Yang pertama adalah obat mah menetralkan asam lambung. Yang kedua, pengolahan air limbah di industri. Yang ketiga, pengaruh pH tanah di pertanian. Yang keempat, netralisasi tumpahan bahan kimia. Jadi, reaksi netralisasi dan peran air itu, reaksi netralisasi merupakan aplikasi praktis dari teori Arrhenius yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari dan industri. Begitu ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan saya tentang materi reaksi netralisi dan peran air. Sampai jumpa teman-teman. Teori Arrhenius punya kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan dari teori Arrhenius ini memberikan definisi yang jelas dan mudah dipahami untuk asam dan basa, dapat menjelaskan sifat elektrolit pada larutan asam dan basa, mampu menerangkan mekanisme reaksi netralisasi secara sederhana, menjadi dasar pengembangan konsep pH dalam kimia, serta cocok untuk menerangkan sifat asam basa dalam pelarut air. Keterbatasan dari teori Arrhenius ini hanya berlaku untuk reaksi dalam pelarut air, tidak dapat menjelaskan sifat basa dari senyawa seperti amonia yang tidak mengandung gugus OH, tidak mampu menerangkan reaksi asam basa dalam pelarut organik atau tanpa pelarut, tidak bisa menjelaskan mengapa beberapa senyawa seperti CO2 dan SO2 bersifat asam meskipun tidak mengandung hidrogen. Terbatas hanya pada senyawa yang menghasilkan ion H+ dan OH- secara langsung. Contoh keterbatasannya, reaksi antara gas NH3 dan HCl yang langsung membentuk NH4Cl tanpa adanya air, sifat basa dari ion karbonat CO3-2- yang tidak mengandung gugus OH, reaksi asam basa dalam pelarut seperti amonia cair atau alkohol. Keterbatasan inilah yang kemudian memunculkan teori asam basa lain seperti Bronsted, Lowry, dan Lewis yang memiliki cakupan yang lebih luas. Halo teman-teman, kenalin aku Nabila Rimeliani dengan NIM 2510513320002.
Berdasarkan dari beberapa penjelasan dari teman-teman di video sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana kesimpulan dari teori Arrhenius itu? Belum tahu sih kesimpulannya. Belum? Sini dengerin aku. Jadi, kami mengambil beberapa poin dari teori Arrhenius ini. Yang pertama, teori Arrhenius berhasil meletakkan dasar ilmiah pertama untuk memahami asam dan basa. Yang kedua, memberikan definisi jelas berdasarkan ion H+ dan OH- di dalam air. Yang ketiga, mampu menjelaskan reaksi netralisasi dan sifat elektrolit. Dan yang keempat, masih relevan untuk aplikasi dalam sistem berpelarut air. Keterbatasan yang memicu perkembangan dari teori Arrhenius adalah dalam menjelaskan reaksi tanpa air dan senyawa seperti amonia mendorong lahirnya teori baru. Kemudian, pengantar teori dari Bronsted-Lowry 1923 memperluas cakupan dengan mendefinisikan asam sebagai donor proton H+, dan basa sebagai akseptor proton. Contoh penerapan Bronsted-Lowry. Nilai sejarah teori Arrhenius. Yang pertama, fondasi penting dalam perkembangan kimia modern. Yang kedua, langkah pertama menuju pemahaman asam basa yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, tetap berguna untuk pembelajaran kimia dasar. Teori Arrhenius menjadi bukti bahwa dalam ilmu pengetahuan setiap teori membuka jalan bagi penemuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi teman-teman, itulah beberapa kesimpulan yang kami ambil dari teori Arrhenius. Sekian, terima kasih. Semoga video pembelajaran dari kami dapat dipahami dengan baik dan menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.